Santet dari madu ibuku. Amati lingkungan sekitarmu, pastikan di sekitarmu tidak ada yang menggunakan ilmu sihir seperti santet, pesugihan dan lainnya. Mengenai ilmu sihir apa aku mempercayainya? Ya tentu saja sangat percaya, ibuku yang malang mengalaminya sendiri. Ibu bisa dikatakan seorang yang alim, sholat 5 waktu tidak pernah beliau tinggalkan, mengaji dan melakukan ibadah lainnya. Meski begitu beliau tidak luput dari santet. Dari pengalaman ibu ini aku bisa menyimpulkan jika seorang yang alim taat beribadah pun tak luput dari serangan santet. Sealim-alimnya seseorang, serajin-rajinnya seseorang beribadah tapi jika tubuh sedang down pasti sihir atau santet bisa masuk ke tubuh. Dulu, bisa dibilang keadaan keluargaku sangat harmonis meski kami hidup dalam kesederhanaan. Ibuku seorang bidan desa, sedang bapak hanya seorang guru honorer dengan gaji yang tak seberapa. Namun beberapa tahun ini semenjak bapak usaha dagang dan karena jenis dagangan yang lengkap serta minimnya pesaing, usaha yang digeluti bapak maju pesat. Saat aku duduk di bangku SMA perekonomian keluarga kami berangsur membaik, rejeki seolah tak pernah bosan menghampiri keluarga kami. Meski masih ngontrak alhamdulillahnya orang tuaku bisa ngontrak rumah yang jauh lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya. Ibu juga bisa membuka praktek kebidanan di rumah. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama kurasakan. Kecukupan finansial justru menjadi ujian terberat. Orang tuaku berhasil mengembangkan bisnisnya, hingga mampu membeli rumah dan beberapa properti. Namun bapak jadi berubah, seringkali bapak dan ibu bertengkar hebat. Aku seperti melihat sosok iblis dalam diri bapakku, beliau yang dulu lembut penuh kasih sayang, entah sejak kapan berubah menjadi sosok yang kasar dan bengis. Bapak tak segan memukuli ibu setiap kali pertengkaran terjadi dan aku tidak menyukai itu. Puncaknya entah karena masalah apa, bapak memarahi ibu lalu mengusir ibu dari rumah. Jun, kamu tidak sekolah nger. Nak, boten mbah tidak mbah, sekolah libur. Oh alah ya wes kalau gitu tolong jaga ibumu sebentar yo, Simbah mau keluar sebentar. Nanti kalau jam 11 waktu Indonesia Barat Simbah belum pulang, kasih makan ibumu jangan lupa kasih obat juga ya nger. Bade kesah teng pun ditumbah jenengan. Mau pergi kemana tumbah? Neng omah hembah yai. Kuanggukan kepala. Sambil tersenyum Simbah memegang pundakku, ia berlalu melewatiku berjalan menuju pintu. Wanita berusia senja itu berjalan perlahan, beliau terlihat tegar meski tubuhnya kian ringkih termakan usia. Simbah dulunya adalah juru masak untuk keluarga pesantren tapi setelah ibu sakit Simbah berhenti dan fokus merawat ibu. Sejak 2 bulan yang lalu setelah diusir bapak dari rumah, ibu jatuh sakit awalnya aku dan Simbah mengira ibu sakit biasa, sakit karena beliau sedih memikirkan bapak, tapi sayangnya sudah dibawa kemana-mana tidak ada hasil malah semakin parah, tubuh ibu semakin kurus seiring berjalannya waktu. Wajahnya semakin tirus, mata, kuku dan kulitnya menguning bahkan air seninya pun kuning, sangat kuning. Sebenarnya kami sudah pernah membawa ibu ke rumah sakit untuk cek darah dan menurut diagnosis ibu menderita liver. Meski sudah rutin minum obat tapi kondisinya tak kunjung membaik malah semakin parah, kurasa. Ibu, bangun buk, ayo makan dulu, ucapku pelan. Ku tepuk-tepuk dengan lembut lengannya. Aku tak ingin mengagetkan ibu yang sedang tertidur lelap. Sudah beberapa hari ini beliau tidak bisa tidur, jikapun bisa terlelap, ia gelisah dalam tidurnya. Akhir-akhir ini ibu sering cerita bermimpi kuburan dan ular mimpi itu berulang beberapa kali. Sehabis maghrib tak jarang selalu mengeluh dada dan kepala sakit, belum lagi terkadang juga beliau histeris karena berhalusinasi, seluruh tubuhnya gatal dikerubuti semut, lalu menggaruknya dengan kasar hingga beberapa kulit terkelupas tercakar kuku, luka-luka itu semakin lama berubah menjadi koreng yang menyebar di beberapa bagian tubuh. Ibu membuka mata perlahan, ia tersenyum lemah. Logas sekolah tule sampean. Libur buk. Ku pegangi tangan ibu untuk membantunya bangun, ibu duduk terkulai lemas bersandar di atas ranjang. Hatiku sakit terasa seperti disayat sembilu melihat keadaan ibu yang demikian. Setiap kali aku mengangkatnya untuk membantunya bangun, tubuhnya terasa semakin ringan. Seperti tulang yang hanya terbungkus kulit pun dengan wajah yang pucat pasi seperti tidak ada darah yang mengalir, ibu terlihat seperti mayat hidup. Ibu makan ya lalu minum obat, ucapku sambil meraih piring di atas meja. Ibu mengangguk pelan. Kusodorkan 1 sendok nasi padanya. Ia membuka mulut, mengunyah nasi itu dengan pelan. Hanya 3 suap ibu sudah tidak mau makan. Sudah nak, ibu mual, ucapnya. Ucapan itu membuatku kecewa namun aku tidak bisa memaksanya. Ya sudah, ibu minum obat setelah itu istirahat lagi. Tok, dot tok, dot tok. Terdengar suara pintu diketuk dengan keras. Buk, sepertinya Simbah sudah pulang aku buka pintu dulu ya buk, ucapku setelah membantu ibu meminum obatnya. Ibu mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata. Ku tinggalkan ibu sendirian di kamarnya. Sosok laki-laki yang berdiri di depan pintu membuatku tercengang, mataku membulat sempurna. Bapak, gumamku dalam hati. Di mana ibumu? Tanyanya, ada apa ini? Kenapa bapak mengunjungi kami dan menanyakan ibu? Apa bapak ingin mengajak ibu pulang dan tinggal bersamanya lagi? Aku berbicara dengan diriku sendiri. Ibu ada di dalam pak, jawabku. Tanpa basa-basi bapak langsung masuk ke rumah. Pak, bapak tunggu pak.
Ku pegang tangannya, untuk menahannya agar tidak masuk dan menemui ibu. Aku takut bapak akan memarahi ibu. Mau apa bapak mencari ibu? Ibu sedang sakit, tolong jangan ganggu ibu pak. Bapak menatapku tajam seolah sedang mengintimidasiku, lalu dengan kasar ia menarik tangannya hingga genggamanku terlepas. Tanpa menghiraukanku bapak berjalan masuk sambil teriak memanggil-manggil nama ibu. Aisyah, Aisyah di mana kamu? Aku mengikuti bapak, mengekor di belakangnya. Di dalam kamar terdengar suara ibu terbatuk, dengan langkah cepat bapak berjalan menuju ke arah sumber suara. Tunggang langgang aku mengejar bapak yang memasuki kamar ibu. Saat ia berdiri di hadapan ibu, seketika ibu berteriak histeris, "Kia! Pergi, pergi kamu dari sini pergi!" Seru ibu ketakutan. Ia melempar sesuatu yang ada di dekatnya ke arah bapak. Gegasku dekati ibu dan memeganginya. Ibu duduk di sudut tembok sambil meringkuk memegangi kepala. Ia menangis meraung ketakutan sampai-sampai tubuhnya bergetar. "Fajar, usir dia nak, usir makhluk menakutkan itu." Ucapnya terisak. "Pak, lebih baik bapak keluar dari sini. Fajar mohon pak." "Dasar gila," seru bapak. "Aku kesini hanya ingin mengantarkan surat cerai ini," ucapnya sambil melempar map coklat ke arah kami. "Mulai hari ini aku tidak ada hubungan sama sekali dengan kalian, besok aku akan menikah dengan Isa, jadi jangan pernah mengusik hidupku lagi." Bagaikan tersambar petir di siang hari aku mendengar kalimat yang keluar dari mulut bapak, bisa-bisanya dia menceraikan ibu di saat kondisi ibu sedang sakit parah dan akan menikah dengan Tante Isa, teman ibu. Kalau saja tidak mengingat kondisi ibu yang sedang histeris ketakutan, aku sudah pasti mengejar bapak dan menghajarnya habis-habisan. Aku benar-benar sakit hati dengan perlakuan bapak pada ibu. Bisa-bisanya dia menjadikan istrinya sendiri menjadi janda hanya untuk menikahi janda. Tubuh ibu mengejang dan ia juga kesulitan bernafas. Panik, gegas aku keluar dan meminta bantuan tetangga untuk membawa ibu ke rumah sakit. "Assalamualaikum," ucapku panik, ku ketuk pintu rumah Pak Rohmat dengan keras. "Waalaikumsalam," seru seorang perempuan dari dalam rumah. Sesaat kemudian pintu terbuka. "Buk, Pak Rohmat ada buk?" Tanyaku panik. "Tolong ibu saya buk." "Pak, bapak, kemari pak," seru Bu Hindun memanggil suaminya. Tergopoh-gopoh Pak Rohmat menghampiri kami. "Ada apa tuh Bu?" "Pak, tolong ibu saya pak." Ku pegang erat tangan Pak Rohmat. "Tenang le tenang, nafas dulu, ada apa ini?" "Ibu saya kejang pak, tolong bantu saya antarkan ibu ke rumah sakit." "Astagfirullahalazim. Ya sudah ayo, Bu kamu ikut Fajar, lihat kondisi Bu Aisyah. Bapak ambil mobil dulu." "Iya, ayo le." Aku dan Bu Hindun kembali ke rumah. Ibu masih terengah, ia terduduk di tempat tidur, tangan kiri memegangi dada sementara tangan kanan mencengkeram spray dengan erat. Dari raut wajahnya terlihat jika ibu sedang tersiksa dan kesakitan. Bulir bening mengalir begitu saja dari netra. Aku tak kuasa menahan duka. "Sekian, terima kasih."